Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian? Terima kasih tetap mengikuti rangkaian video dari kelas training sertifikasi Priyadi ini. Kali ini kita akan berbagi video terkait dengan lanjutan video di data Papi Caustic. Nah, sebelumnya kita sudah membahas jadi bahasan yang kita sudah bahas sebelumnya itu adalah kecenderungannya. Yang pertama adalah kita sudah membahas terkait dengan leadership role, ada need to control others, dan is in decision making. Ini adalah sampel dari model Rainbow Model Assessment untuk sampel 1. Nah, kita sudah bahas terkait dengan faktor leadership-nya. Kita juga sudah membahas terkait dengan faktor work style-nya. Ada isu-isu terkait dengan datanya di aspek pekerjaan, iya. Lalu kita juga membahas di aspek temperamennya, dan ternyata berdasarkan data yang kita miliki, isu terkait dengan temperamen hanya terkait bahwa sampel 1 dinilai lebih dramatik ketika dia marah misalkan. Lalu dengan nilai need for change yang tinggi akan memungkinkan yang bersangkutan terlihat lebih inkonsisten. Nah, kita juga terakhir sudah membahas terkait dengan social nature-nya, bahwa yang bersangkutan sampel 1 ini adalah karakteristik seorang yang dikatakan sebagai orang yang sosial, yang secara umum senang tampil, senang diperhatikan, senang menghabiskan waktu bersama kawan-kawannya, dan sebagainya. Nah, sekarang kita akan membahas lebih jauh terkait dengan data sampel 1 pada bahasan selanjutnya, yaitu activity level. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, pada pembahasan activity, itu dibagi menjadi 2 bagian utama. Yang pertama ada yang kita sebut sebagai PACE, yaitu yang mengarah pada mental alertness, aktivitas mental. Yang kalau seseorang itu kuat di mental alertness, seseorang itu dikatakan sebagai seorang yang serius, seorang yang memiliki sense of urgency yang tinggi. Kebalikan dari mental activity yang rendah dikatakan bahwa seseorang itu dinilai lebih nyantai, lebih rileks ketika menghadapi sebuah permasalahan. Nah, yang kedua dari activity itu adalah physical activity yang kita kenal sebagai Figures type, yaitu yang mengarah kepada kecenderungan seseorang untuk memiliki aktivitas fisik yang lebih kuat, lebih energetik, lebih memiliki daya tahan stamina dibandingkan yang lainnya. Kebalikannya tentu saja kalau seseorang dinilai memiliki figure yang rendah, indikasinya bahwa seseorang itu cepat mudah lelah, tidak lebih banyak bergerak dibandingkan yang lainnya. Baik, kita bahas satu persatu di bab activity. Yang pertama adalah pace atau mental activity. Nah, seseorang kalau di data tes Priyadi terindikasi memiliki nilai apa istilahnya itu, nilai pace, mental activity yang sangat kuat, yang dinyatakan menjadi warna purple di data tes Priyadi, itu terindikasi bahwa seseorang itu terlihat lebih serius dibandingkan yang lainnya. Bahwa seseorang itu memiliki sense of urgency yang tinggi, memiliki kepekaan terhadap satu hal yang penting, sehingga yang bersangkutan itu dianggap sebagai karakter yang peka terkait dengan tanggung jawab yang dia terima. Karakter yang peka dengan apa yang menjadi pemikirannya. Orang yang cenderung kuat di mental activity-nya sehingga warnanya sampai ke warna purple di data tes Priyadi adalah orang yang juga seringkali kepikiran secara berlebih, overthinking, untuk satu hal yang menurut dia itu penting.
Sehingga ada indikasi kalau seseorang itu warnanya purple di mental activity, boleh jadi karena dia terlalu serius, boleh jadi dia terindikasi insomnia, lebih susah tidur, sehingga kurang beristirahat. Dalam bahasa sekarang, orang melihatnya sebagai karakter yang cenderung kurang piknik, terlalu serius, mudah cemas, dan khawatir tentang ketidakpastian di masa depannya. Ini yang menurut saya penting sekali lagi digarisbawahi oleh Bapak dan Ibu sekalian, bahwa mental activity di data tes Priadi berindikasi kuat terkait dengan apakah seseorang itu terlihat lebih bisa tenang ketika berada dalam posisi under pressure. Apakah seseorang itu terlihat bisa lebih rileks pada saat dia itu mengalami tekanan hidup, misalkan. Ini penting sekali dipahami karena berdasarkan beberapa eh, penemuan, walaupun sebetulnya ini masih dengan jumlah sampel yang tidak terlalu representatif, tapi indikasi mengarah ke sana cukup kuat bahwa orang-orang dengan mental activity yang sangat tinggi di data tes Priadi yang dicirikan dengan indikasi bahwa dia sudah pada level kedua warna ungu, ada indikasi lebih mudah mengalami tekanan, lebih mudah mengalami katakanlah permasalahan fisikal terkait dengan otaknya. Ini yang menurut saya harus diperhatikan oleh Bapak dan Ibu sekalian. Nah, kalau seseorang terletak di warna biru, baik itu biru pertama, kedua, atau bahkan biru ketiga, ada indikasi bahwa seseorang itu cenderung lebih serius dalam memikirkan tanggung jawabnya. Tetapi keseriusan dia dalam memikirkan tanggung jawab tidak menyebabkan dia itu menjadi overthinking. Dia itu menjadi kebablasan, terus berpikir satu hal digali terus-menerus, tidak menjadi seperti itu. Kecenderungannya bahwa dia cukup peka terhadap hal yang dianggap penting, tapi tidak menyebabkan dia menjadi sangat-sangat overthinking. Ini yang membedakan sekali lagi seseorang yang berada pada klaster warna purple dengan seseorang yang berada pada klaster warna biru. Apalagi kita juga bisa membedakan pembedaan antara seorang yang berada pada klaster warna purple kedua dengan seorang berada di klaster warna purple pertama. Nah, kalau kita menggunakan berikutnya adalah sampel satu ini kebetulan berada pada warna hijau yang terindikasi bahwa seseorang itu cenderung nyantai dan ingin menikmati hidup. Jadi cenderung easy going. Nah, indikasi ini cenderung konsisten dengan hasil perolehan need to be forceful. Dengan hasil perolehan nilai organized brain yang bersangkutan dan nilai analytical brain yang bersangkutan. Di cenderung juga menguat ada indikasi bahwa secara sosial dia cenderung people oriented, bukan task oriented. Sehingga memang kecenderungannya sampel satu lebih cenderung easy going, lebih cenderung ingin menikmati kehidupan, lebih cenderung ingin menikmati kehidupan dengan cara yang rileks, yang tenang dan sebagainya, yang santai dan sebagainya. Nah, kalau seseorang berada pada level warna kuning atau warna merah di data tes Priadi, pada nilai PES-nya, itu terindikasi bahwa seseorang itu lebih nyantai, lebih easy going. Kadang dianggap kurang peka terhadap suatu hal yang penting. Agak sulit membedakan mana yang disebut urgent dan mana yang disebut satu hal yang dianggap important, yang penting. Nah, indikasi ini menunjukkan sekali lagi bahwa tes Priadi bisa melihat kapasitas keseriusan seseorang dalam mengerjakan tanggung jawabnya. Ini penting sekali lagi karena sekali lagi mental activity berkorelasi positif dengan performance seseorang. Tetapi kalau mental activity seseorang itu terlalu kuat,
berindikasi positif juga dengan kecenderungan seseorang untuk lebih mudah mengalami tekanan karena beban kerja yang dia hadapi. Selanjutnya, nah, yang berikutnya adalah kita berbicara tentang activity yang kedua, tetapi activity-nya itu terkait dengan aktivitas fisikal. Aktivitas yang lebih mengarah pada aspek-aspek fisikal seseorang. Nah, semakin ke kanan atau semakin dia warna purple, itu terindikasi bahwa seseorang itu semakin aktif dalam bergerak. Bahwa dia cenderung memiliki daya stamina yang tinggi, yang tidak cepat mudah lelah kalau dia bergerak. Yang mengarah boleh jadi kepada hiperaktivitas. Boleh jadi yang bersangkutan nyaman dengan aktivitas fisik dan outdoor. Ini indikasi bahwa physical activity-nya sangat kuat. Nah, yang kedua, kalau seseorang berada pada level warna biru di data tes Priadi, itu terindikasi bahwa seseorang itu cenderung aktif dan berdaya stamina yang baik. Dalam beberapa hal, seseorang itu nyaman dengan aktivitas fisikal, boleh jadi seperti itu, tapi dia masih bisa mengontrol seandainya aktivitas itu dianggap terlalu kuat. Berbeda dengan yang warna purple yang terindikasi hyperactivity. Jadi aktivitasnya kadang berlebih. Nah, berikutnya adalah kalau seseorang itu berada di warna hijau ataupun warna kuning level kedua di data tes Priadi, itu terindikasi bahwa seseorang itu cenderung kurang aktif secara fisikal dan memilih aktivitas fisik yang ringan-ringan saja. Cenderung sensitif dengan perubahan cuaca, atau dia cenderung tidak nyaman kalau bekerja di bawah terik matahari yang kuat. Sehingga dalam beberapa hal ada indikasi juga kalau seseorang berada pada level Fijr di warna hijau atau kuning pertama di data tes Priadi atau kuning kedua di data tes Priadi, itu indikasi bahwa yang bersangkutan relatif mudah lelah. Nah, kalau seandainya seorang jatuh di warna kuning pertama ataupun warna merah, ini indikasi bahwa yang bersangkutan itu cenderung kurang aktif, cenderung mager, dan mudah lelah. Sehingga dikatakan dia sensitif terkait dengan perubahan cuaca. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, ada data yang menarik yang menunjukkan bahwa dalam beberapa hal, orang yang cenderung berada pada level energi gerak di level warna hijau dan kuning di data tes Priadi, boleh jadi aktivitasnya di waktu kecil relatif lebih kuat. Tetapi kecenderungan aktivitas fisiknya itu cenderung menurun seiring dengan torehan prestasi akademik yang dicapai. Ada indikasi memang kalau seorang kuat di aspek analitiknya cenderung melemah pada aspek figurnya. Nah, indikasi ini yang menunjukkan bahwa mengapa ada sebagian sampel di data tes Priadi yang walaupun dia warnanya hijau atau kuning, pada waktu masa perkembangan terlihat aktif. Tapi kemudian pada masa waktu setelah dia mengenal kata kompetisi di waktu di sekolahnya, bersaing secara akademik dengan orang-orang lain, kemudian orang-orang sampel yang cenderung tadinya berwarna hijau dan kuning ini, yang awalnya cenderung aktif di masa perkembangannya, kemudian menjadi relatif lebih mager setelah dia mengenal aktivitas akademiknya. Ini mengindikasikan bahwa dalam banyak hal sebetulnya bahwa kecenderungan fisikal seseorang itu akan cenderung lebih dekat di data tes Priadi pada fase setelah usia pre-keremajaan. Nah, oke.